Inside of me, you better watch out. If you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more. Feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, not accepted. Negative energy unexpected. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Akhirnya setelah sekian lama IWB kembali lagi buat sampean. Kita akan bahas MotoGP. Walaupun kileng-kileng, panas banget Cak. Kemarin di Inggris kita meliput mengenai Isle of Man TT dan balapan yang luar biasa ekstrim, ganas. Ini adalah balapan betul-betul mengerikan Cak. IWB pikir ini mengerikan karena betul-betul luar biasa. Dari safety-nya benar-benar nol, tidak seperti MotoGP. Bahkan dari bannya pun ban yang biasa dipakai, aspalnya pun demikian. Tapi tenang Cak, kita akan bahas nanti. IWB sudah siapkan videonya soon buat Motor Indonesia yang sudah membawa IWB ke Inggris. Jadi mohon maaf jika IWB tidak banyak upload video. Tapi tenang, IWB sudah kembali kemarin dan kebetulan langsung lihat sprint race. Dan pada akhirnya IWB bisa menyimpulkan bahwa memang sekarang ini bisa kita simpulkan bahwa Honda dan Yamaha hancur Kang Mas. Wis bosen ning ngono. Honda dan Yamaha suffering. Jika kita melihat yang namanya history di masa lalu, Sachsenring adalah sebuah sirkuit yang menjadi langganan juara buat Marc Marquez. Ini adalah sirkuit yang dikuasai Marc Marquez dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Dan pada akhirnya kemarin terbukti bahwa Marc betul-betul kesulitan. Marc suffering. Motornya betul-betul bencana. Marc mengatakan bahwa motor Honda sekarang bencana. Kita lihat bagaimana Marc hanya dalam satu hari dia crash 3 kali hanya berusaha untuk menjadi pembalap dengan start di posisi ke-7. Ini kan suatu kondisi di mana bisa kita simpulkan bahwa Honda masih sangat kesulitan. Oke Cak, kita coba akan bahas pelan-pelan buat sampean tentang bagaimana kondisi kemarin. Jadi informasi buat sampean semuanya yang kemarin mungkin nonton MotoGP bahwa Marc Marquez, jujur ya IWB sangat fokus kepada pabrikan Jepang. Kita nggak usah banyak bahas mengenai Eropa. Soalnya memang suka nggak suka saat ini Eropa menguasai. Baik KTM, Ducati, dua-duanya adalah tim yang tangguh. Motor mereka almost sempurna. Hampir semua sirkuit mereka babat. Sirkuit yang secara histori tidak bagus buat Ducati sekalipun, kali ini dikuasai oleh Ducati lewat Jorge Martin. Bahkan KTM yang notabene kita pandang remeh sebelumnya, tahun ini luar biasa. Mungkin hanya Aprilia yang sedikit suffering, sedikit kesulitan, karena saat ini Aprilia memang ada sedikit merubah sesuatu, Cak. Tapi ternyata justru kondisi itu membuat Aprilia kehilangan taringnya di tahun ini. Sekarang kita fokus Marc Marquez dulu. Jadi, Cak, memang hancur, Cak. Karakter RCV sudah hancur di mata Marc Marquez. Setidaknya itulah yang bisa kita tangkap dari pernyataan terbaru Marc. Kendati tidak transparan, namun mantan penguasa Sachsenring ini menuturkan betapa sulitnya motor Honda sekarang. Menurutnya, motor tidak memiliki kekuatan sama sekali. Semua poin bermasalah. Perubahan setup yang fokus pada cengkraman belakang telah menjadi bumerang. Hanya finish di posisi ke-11, Marquez memutuskan untuk membawa motornya masuk garis finish ketimbang crash kembali. Jadi, semuanya dibeberkan Marc Marquez. Bagaimana dia merasakan bahwa secara feeling, motor kemarin memang hancur, Cak. Jadi, Marc mengatakan bahwa kemarin dia menggunakan settingan untuk fokus pada traksi ban belakang. Jadi dia menggunakan settingan ini karena dia merasakan kesulitan pada saat motor keluar tikungan. Jadi traksinya betul-betul kurang sehingga dia membuat semacam settingan di mana pada akhirnya dia meninggalkan base setup-nya. Jadi setup dasarnya ditinggalkan dan dia fokus untuk memberikan beban pada traksi ban belakang. Akan tetapi justru dengan merubah semuanya itu ternyata membuat motor RC susah belok. Jadi kemarin Cak, informasi buat sampean, keluhan Marc Marquez adalah Honda RC susah berbelok. Makanya pada saat dia menaklukkan tikungan-tikungan sempit, dia nggak mampu berbuat apapun. Jadi konfirmasi tersebut diberikan Marc Marquez. Dan sebelum kita membahas mengenai apa yang dikatakan oleh Marc,
Mari kita intip Green Race kemarin dan seperti apa top speednya dan siapa saja menjadi fastest rider kemarin. Kita intip detailnya berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah race sprint yang dilakukan oleh MotoGP kemarin di Sachsenring. Bisa kita lihat dari sini data yang di-share oleh MotoGP bahwa kemarin tingkat kelembapan 50% dengan grounds di angka 35 derajat Celcius. Nah, kemarin bisa kita pastikan bahwa Jorge Martin luar biasa. Jorge mengalahkan semuanya dan pace-nya memang tak terbantahkan menjadi pembalap terbaik. Dengan memutari 15 lap di Sachsenring, Jorge Martin berhasil menjadi kampiun dan menggeser posisi Pecco Bagnaia. Di sini kita lihat Jorge Martin juara, disusul Pecco Bagnaia dan ketiga juga Jack Miller yang luar biasa. Sekali lagi ini membuktikan bahwa KTM improve luar biasa, improve-nya signifikan dibandingkan dengan tahun kemarin dan justru sekarang Aprilia yang malah kayaknya gedodoran, Cak, di tahun ini. Nah, kita lihat Jack Miller merangsek di posisi ketiga dan keempat adalah Luca Marini, kemudian kelima Johann Zarco. Ini semua membuktikan bahwa dominasi Eropa tak terbantahkan, Cak, untuk Sachsenring ini. Dan ini adalah sebuah pukulan yang luar biasa bagi para tim Jepang mengingat dari histori sebelumnya. Sebenarnya Sachsenring adalah sirkuit Honda ataupun Yamaha. Posisi ke-6 Brad Binder, sekali lagi KTM, dan juga ke-7 Bezzecchi. Kemudian posisi 8 Alex Marquez dan 9 Alex Espargaro. Sementara 10 Enea Bastianini, yang ke-11 akhirnya kita lihat Marc Marquez berhasil menjadi pembalap Jepang terkencang. Walaupun tentu saja ini adalah hasil yang sangat mengecewakan, Cak. Honda betul-betul suffering. Marc Marquez menjadi pembalap terbaik, akan tetapi semuanya pada kondisi on limit, kita akan bahas nanti. Nah, kemudian ke-13 kita lihat, ke-12 ya Fabio Di Giannantonio dan 13 Fabio Quartararo. Kita perhatikan di sini, Cak. Marc Marquez ternyata dia di belakang 10 detik dibandingkan dengan Jorge Martin, sementara Fabio Quartararo 11 detik di belakang Jorge Martin. Ini artinya memang jaraknya hanya dengan 15 lap. Mereka nyaris lebih lambat 1 detik dibandingkan dengan para rider Eropa. Dan Nakagami juga melengkapi kesulitan Honda. Ini dia, Cak, data yang bisa share ke sampean semuanya. Data fastest rider dari Jorge Martin. Fix di sini kita pastikan Martin memang seperti di dunia lain, Cak. Hanya dia yang mampu tembus di angka 1 menit 20. Karena sebelumnya semuanya tidak ada satupun yang berhasil mendobrak angka 1 menit 20 dan rata-rata hanya bermain di 1 menit 21.049 detik, maksudnya di angka 21 detik ya. Jadi bisa kita pastikan cukup pantas kiranya ya, pantas Jorge Martin juara karena memang dia satu-satunya pembalap yang mampu mendobrak atau menjebol gawang 1 menit 21 dengan 1 menit 20.886 detik. Dan kita lihat di sini Brad Binder kedua dengan 1 menit 21.049 detik, sementara ketiga Jack Miller dan 7 Marco Bezzecchi. Ini jadi semua fastest rider, Cak, ya. Bisa kita lihat di sini bahwa ternyata dari 1 sampai dengan 10 semuanya dibabat oleh pembalap Eropa, motor Eropa, baik Ducati, KTM ataupun Aprilia. Sementara ternyata di sini kita lihat bahwa untuk fastest ke-11 justru bukannya Fabio Quartararo, akan tetapi Franco Morbidelli dengan 1 menit 21.307 detik. 1 menit 21.584 detik ya, yang ini, Cak, ya. Dan bisa kita simpulkan sekali lagi bahwa ternyata Yamaha adalah pembalap yang masih bisa menorehkan waktu terbaik walaupun terlempar ke 11, dan juga Fabio Quartararo terlempar ke 12 dengan 1 menit 21.622 detik. Sementara Marc Marquez justru kita lihat dia terlempar di 17, Cak. Jadi memang secara fastest lap pembalap Honda ini tidaklah istimewa sama sekali. Jadi Marquez suffering, Marquez kesulitan, Nakagami pun demikian. Ini adalah gambaran bagaimana dominasi pasukan Eropa yang tidak terbantahkan berdasarkan lap time, dan Jorge Martin memang pantas juara. Dan ini adalah gambaran top speed untuk masing-masing motor, Cak. Bisa kita simpulkan sekali lagi pada race kemarin, pada race di Sachsenring, maka kita simpulkan Ducati masih menjadi juara dengan 305 km per jam. Sementara kedua disusul oleh Brad Binder dengan KTM lewat 304,2 km per jam. Kemudian ketiga Lenovo Ducati, jadi Ducati lagi dengan 303,3. Sementara setelah itu Marini dengan Ducatinya, pokoknya, Cak, dari 1 sampai dengan berapa nih? 10 atau 9 nih. Ternyata dikuasai oleh Eropa, dan Yamaha sekali lagi menjadi motor yang kencang pula di sini. Top speednya luar biasa. Fabio menorehkan 300,8 km per jam, akan tetapi tidak membuat motor ini justru kompetitif, Cak. Ini yang menjadi masalah Yamaha saat ini.
Sementara kalau kita perhatikan untuk top speed, sekali lagi Marc Marquez menjadi pembalap yang memiliki ternyata top speednya nggak terlalu istimewa. Bahkan kalau kita lihat Nakagami paling buncit dengan 292,6 km per jam. Ini artinya apa, Cak? Power is not problem seharusnya bagi Yamaha ya, karena power is very good untuk ukuran motor Jepang. Tetapi resultnya ternyata berbeda, di mana dengan top speed yang besar, horsepower yang besar membuat justru Yamaha kehilangan DNA-nya yang jago pada saat keluar dan masuk tikungan. Itulah menjadi kendala Yamaha saat ini, Cak. Sekarang kita lihat untuk klasifikasi world standing, siapa yang juara dan bagaimana posisinya. Kita lihat, Cak. Nah, setelah sprint race kemarin, Bagnaia di posisi kedua, maksudnya ya, finish kedua, Martin sukses sabet pertama. Maka bisa kita lihat bahwa ternyata Pecco masih menjadi kampiun di sini, Cak. Pecco masih menjadi juara, masih mengisi posisi yang terbaik di sini, yakni dengan 140 poin. Akan tetapi dibayangi oleh Martin dengan 119 poin atau terpaut 21 angka. Ingat, Cak, ini MotoGP beda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana MotoGP sekarang sudah ada sprint race, sehingga tidak boleh ada kesalahan sama sekali, karena bisa saja dengan angka 21 maka secara meyakinkan Martin jika konsisten bisa saja menyalip Pecco Bagnaia. Artinya memang kompetisi sekarang ini sangatlah ketat. Dan ketiga adalah Bezzecchi di sini dengan 113 poin, kemudian Brad Binder dengan 96 poin atau terpaut 44 angka, sementara 5 Zarco, dan ke-6 Luca Marini dengan 78 poin, kemudian Jack Miller dengan 69 poin, kemudian Alex Spargaro, dan ke-9 Fabio Quartararo. 10 Maverick Vinales setelah crash, dia turun lagi, dan Alex Rins setelah hari ini, kemarin maksudnya sprint race, dan juga hari ini pun pastinya akan absen balap, maka Rins terus turun dengan 47 poin di posisi 11, kemudian Morbidelli dengan 46 poin, Alex Marquez dengan 43 poin, Fernandez dengan 31 poin, dan 15 Fabio Di Giannantonio, 16 Nakagami, dan 17 Oliveira. Dan kita lihat Marc Marquez sangat terpuruk dengan 18 posisinya, Pedrosa 19 dan Bastianini 20, sementara Jonas Folger 21 dan Piero 22, Petrucci 23 dan Mir 24. Angka ini luar biasa ya. Kita nggak pernah menyangka Mir begitu suffering dengan Honda dan terpuruk di belakang banget. Sementara Savadori 25, Fernandez 26 dan Bradel 27 dan Iker Lecuona 28. Nah, sementara untuk World Championship Classification bisa kita simpulkan bahwa Ducati tetap kokoh dengan posisinya dengan 223 poin. Sementara kedua dibuntuti KTM dengan 125 poin, dan ketiga Aprilia dengan 93 poin, Honda keempat dengan 79 poin, dan Yamaha 64 poin. Sementara untuk tim bisa kita simpulkan bahwa tetap Pramac Racing sekarang ya, maksudnya ya, Pramac Racing sudah menggeser posisi Muni dengan 212 angka. Sementara Muni turun 1 angka dengan 191 poin ya, 191 poin. Sementara Red Bull KTM Factory dengan 165 poin, Ducati Lenovo keempat dengan 158 poin, kelima Aprilia Racing, 6 Monster Energy Yamaha MotoGP, dan 7 LCR Honda, 8 Gresini Racing MotoGP, 9 Gas, dan 10 Crypto Data, dan 11 Repsol Honda Team. Bisa kita simpulkan untuk tim, ternyata konstruktor Repsol Honda paling buncit di sini, sementara Monster Energy Yamaha lebih baik dengan 6 dengan posisi ke-6. Itulah report untuk data setelah sprint race Sachsenring kemarin, dan kita lihat seperti apa race hari ini, Cak. Nah, piye Kang Mas, wis padang jinglang ya, wis padang jelas ya. Ibu sudah tuturkan kesampaian semuanya tentang klasemen sementara, tentang fastest lap-nya, tentang apapun itu, dan bisa kita simpulkan bahwa Eropa baik seperti di atas awan, Cak. Jadi seperti di level yang berbeda. Sementara kita lihat bahwa Honda dan Yamaha juga kesulitan. Honda, Yamaha, dua-duanya ini betul-betul suffering. Nah, untuk memberikan gambaran pula kesampaian semuanya, apa yang dikatakan Marx setelah dia race dan hanya finish ke-11, karena jika dia ngotot, dia yakin akan keras kembali. Berikut kata Marc Marquez yang ibu kutip dari MotoGP. Aku bangun hari ini dan tingkat energiku positif. Aku berkata, kemarin kami kesulitan, tapi hari ini aku akan melakukannya. Kemudian dalam kondisi aspal basah pada free practice 3 seperti biasa kami cepat. Tapi begitu trek mengering kami sangat kesulitan. Dalam latihan dan kualifikasi aku mendorong dan terjatuh. Kembali ke pit dan mendorong lagi untuk mengejar barisan depan. Tapi kemudian aku sadari semua risiko yang aku lakukan tak terbayarkan karena aku hanya start di posisi 7 dan ini tidak cukup.
Namun aku masih berusaha optimis saat race. Seperti yang kalian lihat, di lap pertama aku menyerang dan awalnya cukup baik. Tapi saat aku mulai nge-push di lap pertama, aku sudah mendapatkan warning pada tikungan 11, di mana motorku selip. Lalu satu peringatan kembali muncul di tikungan 1. Ya, tidak bisa aku teruskan dan akhirnya aku harus menutup gas sedikit untuk menyelesaikan balapan. Kami terlalu banyak crash, banyak sekali. Tapi itu adalah satu-satunya cara agar aku setidaknya bisa mendekati barisan depan. Cara yang memiliki resiko dan konsekuensi sangat besar, yakni crash. Sebenarnya aku sudah menganalisis situasinya. Dan aku ingat ketika sedang nonton MotoGP, duduk di sofa pada race Harris dan Mir jatuh 4 kali selama akhir pekan, berjuang untuk posisi ke-15. Jadi memang itulah kondisi kita saat ini. Kami ingin kencang, tapi tidak bisa. Aku selalu berusaha yang melakukan yang terbaik. Hanya saja ketika kalian membalap dengan motormu sudah mencapai limit kemampuan dan lainnya bisa menyalipmu dengan mudah, itu adalah bencana. Kemarin aku banyak berjuang dengan cengkraman ban belakang dan melakukan perubahan settingan, namun justru motor susah berbelok. Jadi pada dasarnya motor kami kemarin adalah bencana. Hari ini aku harapkan akan lebih baik. Kami akan mencoba kembali dengan settingan basis yang aku tahu. Kita lihat apakah dengan basis tersebut aku bisa mengurangi penderitaan saat race minggu. Aku harapkan demikian. Yes, itu kata Marquez, Nak. Dan informasi pula buat sampean bahwa Nakagami ternyata juga suffering. Tidak hanya Marquez yang finish ke-11 bagus ya menurut WB dibandingkan dengan pabrikan Jepang lainnya, pembalap Jepang lainnya. Dan Nakagami pun lebih parah lagi karena dia finish di posisi 17, lupakan Joan Mir dan juga Alex Rins karena memang tidak hadir di sini akibat patah tulang. Nah, Nakagami ternyata sama, Cak, feelingnya bahwa dia merasakan bahwa motor memang nyaris tidak stabil. Everywhere is disaster, dia bilang. Berikut kata Nakagami. Sejujurnya aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Performanya sangat buruk. Bahkan dalam balapan sprint, kami memiliki motor yang tidak stabil. Kami kehilangan akselerasi. Saat mencari traksi, motor banyak bergoncang. Sangat sulit untuk menjaga kecepatan dan tetap berada di grup. Tentu saja itu bukan hasil yang aku inginkan. Aku tidak ingin menyerah, jadi kami akan mencoba untuk berdiskusi dengan tim untuk mencoba meningkatkan setidaknya feeling depan. Itu kata Nakagami, Cak. Nah, kalau kita lihat dari MotoGP Sachsenring winner, Cak, memang ini adalah tamparan keras bagi Honda, Marquez khususnya ya. Karena selama ini secara skill Marquez tidak usah diragukan, sebab dia adalah penguasa Sachsenring. Ini sama dengan di Texas ya. Jadi di Austin contohnya Marquez juga tak terkalahkan, mayoritas dikuasai oleh Marquez. Tetapi di tahun ini pun rontok. Ini juga terjadi pada Sachsenring, di mana ternyata jika kita lihat bedah nih ya. Nih, saya intip di sini, Cak. Saya bedah dari sisi kemenangan di Sachsenring, maka bisa kita simpulkan bahwa mayoritas dikuasai oleh Honda. Itu termasuk Dani Pedrosa dan juga sebenarnya 2009 sempat Valentino Rossi yang menang di Sachsenring. Dan 2008 dikuasai oleh Ducati lewat Casey Stoner, akan tetapi di 2010 dikuasai oleh Dani Pedrosa sampai 2013 posisinya digeser oleh Marc Marquez yang berhasil menguasai Sachsenring nyaris selama bertahun-tahun dan Marquez hanya kalah tahun ini saja. Sampai catat, Cak, Marquez hanya kalah tahun ini saja, di mana dia hanya bisa finish di posisi ke-11 di saat Jorge Martin juara. Jadi ini adalah sebuah gambaran jelas bagi sampean semuanya bahwa memang Honda sekarang ini tidak mungkin mampu bangkit. Dari kacamata kita, Honda masih sangat kesulitan. Dan informasi yang memang paling hot adalah Marquez katanya sudah bertemu dengan bos Honda, ya, jadi big bossnya Honda. Jadi Marquez juga berharap ada semacam development yang lebih cepat dibandingkan dengan sekarang. Dan memang, Cak, IWP sempat ngobrol kemarin dengan salah satu pentolan mantan Dorna. IWP nggak usah sebut di sini, soalnya memang IWP takutnya salah kalau menyebutkan namanya, karena kita ngobrol santai dan bisa kita konfirmasi, Cak. Sebenarnya kelemahan dari pabrikan Jepang ini nggak hanya Honda ya, Yamaha juga sama, bahwa mereka terlalu lambat merespon, birokrasinya terlalu panjang. Ini tidak sama dengan Eropa, Kang Mas. Jadi Eropa, jika ada komponen yang kurang, responnya itu sangat cepat. Jadi nggak melalui banyak birokrasi yang panjang. Kalau di Jepang sendiri masih mikir dulu, oh ini ya, komponen harus dirubah seperti ini ya. Nah, itu melalui beberapa pintu-pintu yang membuat semuanya jadi delay, tidak efektif. Ini yang terjadi, faktanya demikian. Jadi responnya very slow, responnya sangat lambat.
dibandingkan dengan pabrikan Eropa yang bisa dibuat sangat simpel. Jadi kalau mereka menemukan ada komponen yang kurang di sini, langsung bisa direspon secara cepat di pabrik pusatnya, dibuat dan langsung dites. Kalau di pabrikan Jepang nggak seperti itu. Jadi pabrikan Jepang sangat slow. Gara-gara itu tadi birokrasinya, mereka mikir dulu, baru bertindak. Nah, ini yang sepertinya menjadi masalah terbesar bagi pabrikan Jepang saat ini, yang mana mereka harus meninggalkan bentuk tradisional metode kerjanya. Ini fakta. Karena dia mantan dari Dorna dan sangat jelas digambarkan di sana bahwa itu kelebihan daripada pabrikan Eropa, di mana mereka sangat cepat merespon, mereka sangat cepat memberikan gebrakan, melakukan development karena semuanya disokong dengan sangat cepat dan juga sigap. Ini berbeda dengan Jepang yang birokrasinya panjang sekali. Jadi di MotoGP sekarang nggak bisa kayak gitu, Cak. MotoGP harus sigap, cepat, dan jos gandos. Ya, bosnya gitu. Nah, ini terjadi pula sama Yamaha, di mana Fabio yang terbaru juga sangat mengeluhkan bahwa dia desperate, dia frustasi, dia mengatakan bahwa tidak ada peningkatan sama sekali, sudah pertengahan musim tapi ternyata respon motor masih tidak berbeda, sehingga Fabio mengatakan bahwa dia berharap bisa bertemu dengan presiden Yamaha. Ini mengejutkan, Kak. Ini bentuk frustasi desperate dia bahwa bagaimanapun dia menang kemarin tahun 2022 ya. Dia kemarin menang di saat di saat Bang Marquez memang absen. Dan di situ bisa kita simpulkan bahwa ternyata justru kemunduran semuanya. Karena di tahun ini kita lihat Fabio sangat kesulitan, dia lebih lambat 11 detik dibandingkan dengan Jorge Martin. Berikut kata Fabio Quartararo yang menegaskan bahwa dia ingin bertemu dengan bos dari Yamaha setelah sprint race. Berikut kata Fabio, "Panjang hari sulit, kualifikasiku tidak bagus, aku kurang pede. Dalam balapan aku terjepit setelah start dan harus menutup gas penuhnya. Tetapi bahkan saat race motor kami tidak sesuai keinginan. Kami harus menemukan solusi sesegera mungkin sehingga kami setidaknya bisa berjuang untuk menang. Kami benar-benar menderita mengingat tahun lalu aku menang di sini. Ini ada sesuatu yang sulit diterima. Gimana enggak, aku bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Tidak mudah seperti itu. Aku tidak menikmati balapan. Betul, aku memang harus tetap tenang dan kami harus mencari cara bagaimana kami bisa meningkat. Kuartal pertama musim sudah berakhir dan kami belum menemukan apapun. Kami telah menunggu perubahan besar selama beberapa tahun. Semoga mereka dapat memberi motor kami yang bagus untuk tahun depan. Dengan evolusi dari tahun lalu, jujur aku tidak percaya diri. Sulit menemukan kepercayaan diri saat membalap di posisi seperti ini. Kalian sudah bekerja keras, tetapi tidak dapat menemukan peningkatan. Yang terpenting adalah mereka terus bekerja keras. Kemudian kita mungkin bisa mengambil langkah yang menuju akhir musim dan untuk tahun depan, semoga Yamaha bisa mempercepat prosesnya. Karena kami jauh dari merek terkuat. Aku meminta untuk bertemu dengan Presiden Yamaha karena aku seorang petarung dan ingin menang. Tak seorang pun di tim menikmatinya saat kami berjuang untuk posisi seperti sekarang ini. Itu sebabnya aku ingin memotivasi semua orang dan mengubah energi buruk menjadi energi baik." Itu kata Fabio Quartararo. Dan fix Kang Mas ya, bisa kita simpulkan Japanese bike is suffering so much ya. Jadi gitu. Dan informasinya hari ini kemungkinan besar Marc Marquez akan menggunakan sasis Kalex karena di Mugello kemarin menggunakan sasis Honda yang sebelumnya tidak berhasil, dan hari ini dia akan menggunakan sasis Kalex full, akan tetapi basis settingannya akan dikembalikan ke standarnya. Jadi kemarin kan diotak-atik nih, Cak, bagaimana supaya traksi ban belakangnya meningkat, akan tetapi justru ketika mereka fokus pada satu sisi belakang, ternyata ban depannya tidak dapat, front end feelingnya nggak dapat, sehingga motor nggak bisa belok. Motor kayak celeng, Cak. Makanya berkali-kali Marquez seperti melebar-melebar, sama pasti tahu kemarin kan? Ya, jadi itu update IWB Kang Mas. IWB nggak akan banyak bahas mengenai Ducati ataupun KTM karena memang luar biasa saat ini. Dan kita bisa lihat bahwa Ducati udahlah memang jos. Jorge Martin mantap sekali karena kita lihat untuk Ducati ini hampir rata semuanya bagus. Mulai dari Luca Marini, Jorge Martin, Pecco. Jadi wes lah. Kita tinggalkan mengenai itu, tapi justru kita fokus pada bagaimana pengembangan Japanese bike yang saat ini sangat-sangat menderita. Sekali lagi, sangat-sangat menderita. Dan sounding yang paling hot lagi, Cak, ternyata Franco Morbidelli saat ini memang menjadi sorotan Yamaha karena soundingnya Franco ini sudah mulai celingak-celinguk, Cak. Jadi ibaratnya sudah mulai mencari-cari tim. Sepertinya Franco tidak terlalu tertarik lagi bersama Yamaha sepertinya. Dan Yamaha akan melihat sampai pertengahan tahun ini apakah mereka akan tetap menggunakan Franco memperpanjang Morbidelli. Kita belum tahu karena rumornya justru Morbidelli sendiri sedang celingak-celinguk mencari tim lain yang bisa memberikan motor bagus buat dia berjuang. Karena saat ini Yamaha memang pada kondisi yang sangat sulit. Bahkan kalau kita lihat di sirkuit yang seharusnya mereka menang pun juga kesulitan ya. Jadi update IWB demikian, Cak. Ya, semua sudah IWB gambarkan sampai semua secara gamblang, semoga mencerahkan, dan kita lihat seperti apa
race hari ini, walaupun dalam diri kita, dalam diri pribadi IWB, ya udahlah pasti Eropa lagi. Jadi kita hanya berdoa supaya ya ada semacam pergerakan dari pabrikan Jepang. Karena suka nggak suka, Cak, fans pabrikan Jepang lebih besar, sehingga banyak sekali komen-komen yang berharap pabrikan Jepang bisa bergerak lagi, Yamaha dan Honda bisa fight back dan mencoba untuk bertarung melawan pabrikan Eropa yang luar biasa dominan saat ini berkat adaptasi mereka yang cepat dan juga support dari ECU yang memang cocok bagi mereka semuanya. Itu aja update IWB tentang MotoGP, dan tunggu tentang video IWB Isle of Man TT yang akan memberikan gambaran kesampaian betapa ngerinya balapan ini, betapa serunya, karena ternyata aspalnya, Cak, IWB sudah cek kemarin. Kita akan bedah nanti ya. Itu aja update IWB, semoga mencerahkan. Dan seperti biasa, kalau teman suka video teman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.